Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang isu separatisme di Papua yang berkaitan dengan tantangan identitas dan integritas nasional di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri beserta kelompok. Saya sendiri Wati, ada rekan saya Ainia Salsabila, Siva Amelia Nur Aini, Desi Syahlawati, Yudi Setiadi, dan Ananda Zulia Agustina. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ainia Salsabila. Kepada Ainia dipersilahkan. Identitas dan integritas nasional. Identitas nasional adalah ciri atau tanda yang melekat pada negara atau bangsa sehingga menjadi pembeda dengan negara lain atau kepribadian suatu bangsa. Sedangkan integritas nasional yakni suatu proses penyatuan dan pembaharuan sebagai aspek sosial budaya dalam kesatuan wilayah serta pembentukan identitas nasional atau bangsa yang dapat menjamin terwujudnya kelarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Indonesia sebagai negara beragam. Maksudnya adalah Indonesia memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa. Seperti gambar yang ada di atas, setiap daerah memiliki baju adat yang berbeda, kesenian dan budaya yang berbeda, rumah adat yang berbeda, ciri khas makanan yang berbeda, dan rumah ibadah yang berbeda. Sejarah Papua bagian dari Indonesia. Sejarah Papua sebagai bagian dari Indonesia mencerminkan proses politik yang kompleks. Pengakuan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia melalui proses perundingan dan penyerahan administrasi telah menjadi dasar hukum dan politik bagi keberadaannya sebagai provinsi di Indonesia. Meskipun tantangan separatisme masih ada, pemerintah terus mempromosikan pembangunan, rekonsiliasi, dan pemberdayaan masyarakat Papua untuk mencapai perdamaian dan kemajuan bagi seluruh rakyat Papua. Kekayaan alam dan budaya Papua. Letak geografis. Letak di bagian timur Indonesia di Pulau Papua dan Papua Barat. Pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Kekayaan alam. Hutan-hutan tropis, pegunungan, dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Emas, tembaga, gas alam, dan kelapa sawit. Keanekaragaman budaya. Rumah adat, lebih dari 250 suku bangsa pribumi yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang beragam. Bahasa dan komunikasi. Terdapat lebih dari 270 bahasa daerah yang berbeda, menjadikannya salah satu daerah dengan keanekaragaman bahasa terbesar di dunia. Warisan budaya dan seni. Ukir kayu, seni anyam, patung tradisional, seni tembikar, dan seni kayu ukir, serta tarian tradisional. Kearifan lokal. Sistem pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam dan konservasi alam. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi Papua. Papua menghadapi sejumlah masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Yang pertama yaitu ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Berikutnya yaitu infrastruktur yang terbatas, akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya kesempatan ekonomi. Yang kedua yaitu kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Tingkat kemiskinan di Papua masih tinggi serta ketidakadilan sosial juga menjadi masalah, di mana sebagian besar pendapatan dan kesempatan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar penduduk Papua belum merasakan manfaatnya. Berikutnya yaitu kesehatan dan gizi. Papua menghadapi tantangan serius dalam hal kesehatan dan gizi. Angka kematian bayi dan ibu yang tinggi, masalah kesehatan seperti malaria dan HIV/AIDS, kurangnya akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Yang berikutnya itu masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini diantaranya tingkat pengetahuan huruf rendah, kurangnya fasilitas dan guru yang berkualitas, kesenjangan pendidikan antara
perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas di Papua. Berikutnya itu ada konflik sosial. Konflik sosial itu masih terjadi di Papua, terutama terkait dengan isu separatisme, keadilan sosial, dan sumber daya alam. Berikutnya itu hak asasi manusia. Masalah pelanggaran hak asasi manusia termasuk kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat adat masih menjadi perhatian serius di Papua. Kurangnya perlindungan hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil dan proporsional. Isu separatisme di Papua. Gerakan separatisme di Papua adalah gerakan politik dan sosial yang menuntut kemerdekaan atau otonomi penuh bagi wilayah Papua dari Indonesia. Akar masalah yang pertama, gerakan separatisme di Papua memiliki akar masalah yang kompleks, termasuk isu politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah. Beberapa faktor yang dikaitkan dengan gerakan ini adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat, ketidakadilan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, perbedaan budaya, dan identitas. Organisasi utama. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah salah satu organisasi yang paling terkenal dan berpengaruh dalam gerakan separatisme di Papua yang didirikan pada tahun 1965 dan telah menjadi salah satu aktor utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Tantangan keamanan, konflik bersenjata, aksi kekerasan, dan serangan terhadap aparat keamanan sering terjadi menyebabkan ketegangan dan gangguan terhadap stabilitas wilayah. Perkembangan otonomi khusus. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program otonomi khusus untuk Papua dengan memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dan penduduk Papua dalam mengelola urusan lokal. Meskipun demikian, masih ada tuntutan yang kuat dari kelompok separatis untuk otonomi penuh atau kemerdekaan. Alasan yang mendasar tuntutan kemerdekaan. Beberapa alasan yang sudah dikemukakan adalah yang pertama, identitas dan budaya. Para pendukung kemerdekaan Papua menekankan pentingnya identitas dan budaya Papua yang unik. Mereka berargumen bahwa kemerdekaan akan memungkinkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut terhadap warisan budaya, bahasa, adat istiadat, dan sistem tradisional Papua. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok separatis mengklaim bahwa ada pelanggaran berkelanjutan terhadap hak asasi manusia di Papua. Mereka menunjukkan kasus-kasus kekerasan, diskriminasi, dan penindasan yang dilaporkan terhadap penduduk Papua oleh aparat keamanan dan otoritas pemerintah. Yang ketiga, ekonomi dan sumber daya alam. Tuntutan kemerdekaan kadang-kadang didorong oleh persepsi bahwa sumber daya alam tersebut dieksploitasi oleh pihak asing atau pemerintah pusat dengan sedikit manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Papua. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Yang pertama, merasa bahwa pemerintah pusat di Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat Papua. Yang kedua, mereka percaya bahwa kemerdekaan akan memberikan mereka kontrol langsung atas pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait dengan wilayahnya. Yang kelima, sejarah kolonial. Mereka berpendapat bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia pada tahun 1969 melalui penentuan pendapat rakyat atau yang disingkat PPRA tidak sah dan didasarkan oleh kepentingan politik yang tidak adil. Dampak dari isu separatisme, identitas, dan integritas nasional. 1. Dapat memecah belah kesatuan. Dalam konteks identitas nasional, isu separatisme dapat menimbulkan konflik antara kelompok yang mendukung kemerdekaan dan mereka yang mendukung kesatuan nasional. Yang kedua, keragaman budaya dan identitas. Dalam negara yang multikultural, isu separatisme dapat menyebabkan ketegangan antara kelompok etnis, agama, atau budaya yang berbeda di antara mereka. Yang ketiga, keamanan dan stabilitas. Konflik bersenjata, kekerasan, dan ketidakstabilan politik yang seringkali terkait dengan gerakan separatisme dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara. Yang keempat,
ekonomi dan pembangunan. Ketidakstabilan politik dan konflik dapat menghambat investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi sehingga menghambat kemajuan dan kesejahteraan nasional. Yang kelima, citra dan hubungan internasional. Konflik dan perpecahan internasional dapat mencoreng reputasi negara dan mengurangi kepercayaan dari negara-negara lain, sehingga dapat mempengaruhi hubungan diplomasi dan kerjasama internasional. Upaya pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam menjaga integritas nasional di Papua. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi beberapa kebijakan untuk menjaga integritas nasional di Papua. Berikut beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia. 1. Penegakan hukum dan keamanan. 2. Penyelenggaraan otonomi khusus. 3. Dialog dan rekonsiliasi. 4. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 5. Penghormatan terhadap budaya dan identitas Papua. 6. Diplomasi dan kerjasama internasional. Tantangan dan solusi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang A adalah tantangan dalam menjaga identitas nasional sambil menghormati aspirasi masyarakat Papua. Lalu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya Papua. Salah satunya tentang terbesar adalah bagaimana mengakui dan menghormati identitas budaya unik masyarakat Papua. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan tidak merusak atau menghilangkan warisan budaya Papua, tetapi sebaliknya, menguatkan dan mempromosikannya. Lalu yang kedua ada partisipasi aktif masyarakat Papua. Ketiga, pengentasan masalah sosial dan ekonomi. Keempat, menjaga stabilitas dan keamanan. Kelima, komunikasi dan pemahaman saling antara pemerintah dan masyarakat Papua. Lalu, yang B ialah pentingnya dialog dan rekonsiliasi. Lalu, yang B ada pentingnya dialog dan rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok separati oleh masyarakat Papua, yaitu ada menciptakan ruang untuk saling mendengarkan. 2. Membangun kerjasama dan kepercayaan. Ketiga, mencegah konflik dan kekerasan. Keempat, menyediakan platform untuk negosiasi damai. Lalu yang terakhir ialah mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi. Dialog dan rekonsiliasi bukanlah proses yang instan atau mudah. Diperlukan waktu, komitmen, dan upaya dari semua pihak yang terlibat. Namun, dengan kesediaan untuk berdialog dan merangkul rekonsiliasi, potensi penyelesaian damai terhadap konflik separatisme di Papua dapat diwujudkan. Menjaga identitas nasional sambil menghormati aspirasi masyarakat Papua. Baik, setelah penjelasan dari rekan-rekan saya dapat disimpulkan bahwa menjaga identitas nasional sambil menghormati aspirasi masyarakat Papua adalah tantangan yang membutuhkan komitmen, dialog, rekonsiliasi atau pendekatan kembali, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai kesuksesan dan menjaga integritas nasional dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.